Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang proyek tugas kalkulus 2 yang berjudul investasi. Namun sebelum kami memulainya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Delina Tanjung dengan NIM 05241033. Saya dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 2024. Dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fiorita Oktav Arifin dengan NIM 05241043, asal prodi dari Teknik Kimia Angkatan 24. Baik, di sini kami akan menjelaskan nomor 1 terlebih dahulu. Di sini terdapat sebuah soal, yaitu suatu nilai sekarang present value dengan investasi F fungsi T dan dibungakan dengan laju R per tahun setelah 2 tahun akan bernilai PV sama dengan integral 0 sampai T fungsi T E pangkat min RT dt. Seorang investor mencoba untuk memilih antara dua buah jenis investasi dalam satuan dolar. Investasi yang pertama memerlukan biaya $1.000 dan diperkirakan menghasilkan pendapatan kontinu dengan laju fungsi 1 T sama dengan 3.000 E pangkat 0,03 T dolar per tahun. Sedangkan investasi kedua memerlukan biaya 4.000 dan diperkirakan menghasilkan pendapatan konstan fungsi 2 T sama dengan 4.000 dolar per tahun. Soal pertama, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap 5% dan dibungakan secara terus-menerus kontinu selama 5 tahun ke depan, investasi manakah yang lebih baik selama periode waktu ini? Untuk menghitung investasi yang pertama, present value 1 sama dengan integral batas bawah 0 dan batas atas 5. 3.000 didapatkan dari fungsi 1 T sama dengan 3.000 E pangkat 0,03 T dan dikalikan dengan E min 0 pangkat min 0,05 T dt dikurang 1.000 dari biaya yang diperlukan pada investasi yang pertama, sama dengan integral batas atas 5 ini diubah menjadi limit C mendekati 5. 3.000 integral batas atas diubah dari batas atas 5 menjadi batas atas C dan batas bawah 0 di E pangkat min 0,02 T dt min dikurang 1.000. Limit C mendekati 5, 3.000. Hasil dari ini didapatkan dari penyederhanaan dari integral batas atas C dan batas bawah 0 E pangkat min 0,02 T dengan persamaan berikut ini, kemudian menghasilkan 1 per min 0,02 E min 0,02 T batas atas C dan batas bawah 0 kurang 1.000 sama dengan limit C mendekati 5, 3.000. Hasil dari ini menjadi hasil integral dari E min 0,02 T per min 0,02 batas atas C dan batas bawah 0 dikurang 1.000 sama dengan lim C mendekati 5, 3.000 menghasilkan integral E min 0,02 C per min 0,02 dikurang E min 0,02 kali 0 per min 0,02 min dikurang 1.000 sama dengan lim C mendekati 5, 3.000 E min 0,02 dikali 5 dikali C E min 0,02 dikali 5 per min 0,02 dikurang E dikali min 0,02 dikali 0 tadi menghasilkan 0 sehingga E nya menjadi E pangkat 0 per min 0,02 dikurang 1.000 sama dengan 3.000 E min 0 hasil integral E min 0,1 per min 0,02 dikurang E pangkat 0 per min 0,02 dikurang 1.000. Lanjut, sama dengan 3.000 dikali E min 0,1 dikurang E pangkat 0 tadi berubah menjadi 1 hasilnya 1 per min 0,02 dikurang 1.000 sama dengan 3.000. 1 ini pindah ke depan sehingga penyebutnya berubah juga menjadi plus
Jadi 1 dikurang E min 0,1 per 0,02 dikurang 1000. Hasil mendekati 3000 dikali 1 dikurang 0,9048. 0,9048 didapatkan dari E pangkat min 0,1, nilai E yaitu 2,71 sekian dipangkatkan min 0,1 sehingga menghasilkan 0,9048 per 0,02 dikurang 1000. Hasilnya yaitu $13.280. Hasil dari investasi pertama dilanjut dengan investasi yang kedua untuk membandingkan hasilnya dengan investasi yang pertama untuk melihat manakah yang lebih baik selama periode waktu ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang investasi yang kedua, di mana PV2 sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 5 4.000 ini didapat dari fungsi 2t kemudian dikali E pangkat minus 0,05t dt dikurang 4.000. Kemudian batas atasnya ini dipindahkan menjadi limit, di mana limit C mendekati 5 4.000 integral batas bawah 0 batas atas C. C ini dirubah dari batas atas 5. Kemudian dikali E pangkat minus 0,05t dt dikurang 4.000 sama dengan limit C mendekati 5 4.000 mendapatkan hasil integral menjadi 1 per 0, minus 0,05 E pangkat minus 0,05t batas bawah 0 batas atas C dikurang 4.000 yang sama dengan limit C mendekati 5 4.000 mendapatkan hasil E pangkat minus 0,05t per minus 0,05 batas bawah 0 batas atas C dikurang 4.000 sama dengan limit C mendekati 5 4.000 E pangkat minus 0,05C per minus 0,05 dikurang E pangkat minus 0,05 dikali 0 per minus 0,05 dikurang 4.000 sama dengan 4.000 mendapatkan hasil E pangkat minus 0,05 dikali 5 per minus 0,05 dikurang E pangkat 0 per minus 0,05 dikurang 4.000 sama dengan 4.000 E pangkat minus 0,25 per minus 0,05. E pangkat minus 0,25 itu didapatkan dari minus 0,05 dikali 5 kemudian dikurang E pangkat 0 per minus 0,05 dikurang 4.000 sama dengan 4.000 dikali E pangkat minus 0,25 dikurang 1 per minus 0,05 dikurang 4.000 sama dengan 4.000 E pangkat minus 0,25 itu diubah posisi menjadi 1 di depan dan pembilang penyebutnya itu menjadi positif, di mana menjadi 4.000 dikali 1 dikurang E pangkat minus 0,25 per 0,05 dikurang 4.000 sama dengan hasilnya mendekati 4.000 dikali 1 kurang 0,778 per 0,05. 0,778 ini didapatkan dari E pangkat minus 0,25 di mana nilai dari E itu sendiri sekitar 2,71 sekian lalu dikurangkan dengan 4.000 dan didapatkan hasil dengan $13.696. Di sini kami mendapatkan bahwa investasi kedua lebih menguntungkan daripada investasi pertama dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi kita masuk ke strategi yang kedua, yaitu meningkatkan laju pertumbuhan. Apa yang kita tingkatkan yaitu fungsi dari investasi satunya, yaitu menjadi 3000 E pangkat 0,07T. Nah, dari hasil peningkatan itu dan hasil dari perhitungannya, kita mendapatkan hasil sebesar $14.750, yang mana hasil ini lebih besar dari investasi 2 dengan
fungsi laju pertumbuhannya sebesar 4.000 yang mendapatkan hasil sebanyak 13.696 dolar dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, jadi di sini membuktikan bahwa strategi kedua ini efektif untuk membuat investasi yang sebelumnya tidak terlalu baik menjadi lebih baik, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu terkait dengan strategi apa yang akan digunakan untuk mengalahkan atau menjadi investasi yang lebih baik. Pada case nomor 1, investasi yang pertama itu perbedaannya cukup jauh dan investasi yang kedua. Dengan hasil investasi kedua ini jauh lebih tinggi lah, lebih menang daripada investasi ke satu. Dari case tersebut kita bisa ambil untuk ke nomor 2 tentang strategi apa yang dapat digunakan agar investasi satu ini dapat bisa mengalahkan investasi kedua. Salah satu strateginya yang pertama adalah dengan memperpanjang lagi jangka waktu yang digunakan. Pada nomor 1 ini jangka waktu yang digunakan adalah dalam jangka waktu 5 tahun. Dan untuk yang contoh terkait perpanjangan jangka waktu, kita menggunakan jangka waktu tahingga. Teman-teman kita bisa lihat untuk contoh soalnya seperti ini, yang dimana kita hanya mengganti batas atas dari integral itu menjadi tahingga. Untuk di soal nomor 1 kita jangka waktunya 5 tahun, berarti dari batas 0 sampai batas atasnya itu 5. Nah, untuk di case yang tahingga ini kita hanya merubah batas atasnya saja menjadi tahingga. Untuk skala dari perhitungan ini kita peroleh untuk bagian investasi pertama dan ini untuk bagian investasi yang kedua, yang dimana perolehan yang didapat itu cukup jauh banget selisihnya, yang dimana bisa teman-teman lihat ini menggunakan konsep integral dan dalam bentuk limit juga digunakan. Dan untuk peroleh investasi yang pertama dengan jangka waktu dengan batas atas 0 dan batas atas tahingga itu diperoleh $149.000. Dan untuk jangka waktu dan untuk investasi yang kedua itu hanya diperoleh 76.000. Ini menjadi kebalikannya ya dengan soal nomor 1 yang jangka waktunya hanya 5 tahun. Dan strategi yang pertama ini cukup sangat worth it lah digunakan untuk aplikasi investasi. Sebelumnya terima kasih. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3 terkait investasi. Sebelumnya kenalin, nama saya Mas Jarwo Yudi dengan NIM 04241005. Saya dari Elektra Kata 2024 dan bersama partner saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ibu dengan NIM 04241002. Oke, kita akan masuk ke pembahasan soalnya di nomor 3. Oke, jadi untuk soal nomor 3 sendiri yaitu jika suku bunga tahunan dan berlaku tetap sama seperti soal nomor 1 yaitu 5%, namun untuk jangka waktu yang tidak terbatas, investasi manakah yang lebih baik? Jadi kita di sini di soal nomor 3 ini kita bakal memakai integral batas bawah 0 sampai batas atas tahingga. Oke, kita mulai dari perhitungan investasi satunya. PV sama dengan integral batas bawah 0 dan batas atas tahingga 3.000 dikali E pangkat 0,03 T, yang mana didapatkan dari soalnya, yang mana laju pertumbuhan dari investasi satu adalah sebesar 3.000 E pangkat 0,03 T dikali E pangkat negatif 0,05 T yang didapatkan dari bunga tahunan yang berlaku DT dikurang 1000. Di sini integral diubah menjadi limit, yaitu C mendekati tahingga 3.000 integral 0 batas bawah 0 batas atas C, yang mana C ini didapatkan dari perubahan dari integral menjadi limit, yang kita mengambil batas atasnya E pangkat 0,02 T DT dikurang 1000. Limit C mendekati tahingga 3.000 1 per negatif 0,02 dikali E pangkat negatif 0,02 T yang didapatkan dari persamaan untuk menyederhanakan integral yang sudah didapatkan. 1 per A. Nah, jadi persamaan yang kita gunakan di sini untuk menyederhanakan integral yang berada di sini.
batas bawah 0 dan batas atas C dikurang 1000 sama dengan lim C mendekati 0 mendekati tak hingga 3000 hasil integral E pangkat negatif 0,02 T per negatif 0,02 batas bawah 0 dan batas atas C dikurang 1000. Lim C mendekati tak hingga 3000. Di sini kita mulai pengoperasian integralnya. Yang mana E dikurang E pangkat negatif 0,02 dikali C per negatif 0,02 dikurang E negatif 0,02 dikali 0 per negatif 0,02 dikurang 1000. Lim C mendekati tak hingga 3000. E negatif 0,02 di sini kami mensubstitusikan limitnya yang dari C menjadi tak hingga per negatif 0,02 dikurang E pangkat 0 hasil dari negatif 0,02 dikali 0 per negatif 0,02 dikurang 1000 sama dengan 3000. Di sini 0 kami dapatkan dari hasil dari sini perkalian dan pembagian oleh tak hingga dikurang E pangkat 0 per negatif 0,02 dikurang 1000 sama dengan 3000. Hasil dari ini yang mana ini menghasilkan angka 1 karena E negatif 0 1 dan positif ketemu positif menjadi plus, jadi menghasilkan 1 per 0,02 dikurang 1000 sama dengan 3000. Hasil dari 1 per 0,02 adalah 50 dikurang 1000 sama dengan $149.000. Jadi investasi satu untuk jangka waktu yang tak terbatas dengan suku bunga yang ketat yaitu sebesar 5% akan menghasilkan $149.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait soal nomor 3 di bagian investasi yang kedua. Bisa teman-teman lihat sama seperti yang bagian investasi pertama, yang dimana itu suku bunga tahunan itu tetap 5%. Jadi teman-teman bisa lihat jadi 0,05. Dan yang berbeda dari nomor 1 tadi itu jangka waktunya. Jangka waktu yang digunakan di sini adalah tak hingga. Jadi bisa kita masuk ini investasi yang kedua yang dimana BV sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga dikali 4000 dikali E pangkat negatif 0,05 T dt dikurang 4000. Ini kita kita rubah ke bentuk limit yang dimana posisi tak hingganya diambil oleh C dan C ini menuju tak hingga sehingga kita peroleh limit C menuju tak hingga itu dikali 4000 dengan integral batas bawah 0 dan batas atas C dikali E pangkat negatif 0,05 T dt dikurang 4000. Selanjutnya limit C menuju tak hingga ya 4000 ini diintegralkan, yang bagian ini diintegralkan menjadi bentuknya seperti ini, jadi 1 per negatif 0,05 dikali E pangkat negatif 0,05 T. Ini integral dengan batas atas C dan batas bawah 0 dikurang 4000. Selanjutnya di bagian ini kita selesaikan. Ini dikali 1, ini E pangkat negatif 0,05 T nya dikali 1 hingga bentuknya menjadi ini, sehingga jadi limit C menuju tak hingga dikali 4000 dalam kurung E pangkat negatif 0,05 T per negatif 0,05 dengan batas atasnya C, batas bawahnya 0 dikurang 4000. Selanjutnya karena ini integral ya, integral ini kita rubah bentuknya menjadi integral ini kita rubah bentuknya menjadi ini, yang dimana untuk bagian yang pertama ini T-nya itu diisi oleh C dan untuk yang kedua ini dikurang oleh E pangkat negatif 0,05 nya itu T-nya berubah menjadi 0 sehingga bentuknya seperti ini. Limit C menuju tak hingga dikali 4000 dalam kurung E pangkat negatif 0,05 C per negatif 0,05 dikurang E pangkat negatif 0,05 0 per negatif 0,05 dikurang 4000. Hasilnya ini itu menjadi perlu teman-teman ketahui, untuk jika ada sesuatu yang berpangkat 0 itu hasilnya 1, yang dimana teman-teman bisa lihat seperti di bagian sini negatif 0,05 pangkat 0 itu bisa hasilnya itu menjadi E pangkat 0 dan akan menjadi 1 yang di sini. Nanti ini kita tulis lagi E pangkat 0 untuk bagian konstantanya kita ganti menjadi tak hingga
Karena di sini kan tadi ini kan C menjadi sini Tahingga. Di limit C menuju Tahingga dikali 4000, terus kita substitusi tadi itu bagian C-nya menjadi Tahingga, sehingga menjadi bentuknya seperti ini. E pangkat negatif 0,05 Tahingga dikali Tahingga per negatif 0,05 dikurang E pangkat 0 itu yang satu tadi per negatif 0,05 dikurang 4000, sehingga untuk yang ini itu hasilnya 0 dan dikurang dengan E pangkat 0 ini masih kita turunin lagi per negatif 0,05 dikurang 4000 dah. Nah di sini kebetulan negatif ketemu negatif bagian sininya ini, makanya hasilnya menjadi positif, yang dimana ini E pangkat 0 menjadi 1, 4000 dikali dalam kurung 1 per 0,05 kurang 4000, sehingga 1 per 0,05 nya itu menjadi 20 dan diperoleh hasil 4000 dikali 20 dikurang 4000 hasilnya $76.000. Sehingga untuk investasi yang kedua ini teman-teman hasilnya $76.000 dan jauh berbeda dari investasi yang kedua. Artinya dalam jangka waktu menuju Tahingga, dalam jangka waktu yang tak terhingga, investasi satu lebih baik dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan soal nomor 1 yang dimana jangka waktunya hanya 5 tahun. Tetapi kedua soal tersebut itu masih sama untuk suku bunga tahunannya yaitu 5%. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok saya. Sebelumnya terima kasih banyak dan sampai jumpa.